Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Monggo yang pertama kita selalu mohon kepada Gusti Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah akan tambah lebih sehat karena Presiden sudah mencabut corona. Mboten repot lagi kita, kata orang warung kopi lunga ora usah sungep-sungepan. Dulu kan repot suwep-suwep, kata orang baru kan sungep-sungepan. WHO sendiri juga sudah menyatakan bahwa corona sudah berakhir. Alhamdulillah. Saya baru dapat kiriman buku dari teman saya yang sedang kuliah di Amerika, Bapak Ibu. The Fundamental of Earth Reform, yang ini hasil penelitian Bapak Ibu. Dulu ini Profesor Dr. Sueda, orang Jepang yang sudah menjadi warga negara Amerika dan memang guru besar kesehatan, yang intinya menjelaskan kalau orang ingin sehat dan sakit itu faktor hati 70%, faktor fisik hanya 30%. Ini semacam sindiran atau catatan penting bahwa selama 2 tahun corona kemarin pendekatannya terlalu pendekatan fisik dan keamanan. Pada kesehatan misalnya harus diselesaikan secara kesehatan. Jadi beliau berani mempertanggungjawabkan bahwa orang kalau ingin sehat, terus atau faktor sehat dan tidak sehat itu faktor hati 70%. Wong sing pinter noto hati, sabar, ulet, tabah, tidak gampang putus asa. Kalau dimarahi istrinya tertawa aja lah, tidak ada istri seluruh dunia ini tidak cerewet betul wonten Pak. Mulai Amerika sampai Amerika tidak ada. Tak kodratnya begitu. Jadi ulet, qanaah, setelah ikhtiar semaksimum mungkin tawakal. Seperti Nabi selalu mengingatkan bahwa wong iku duwe ati kaya atine manuk. Manuk itu Bapak Ibu tawakalnya jauh lebih baik daripada kita. Pagi ikhtiar cari makan, sore pulang, besok cari lagi, dan selalu dapat. Tidak kayak kita kalau cari rumah musuh kurang akeh terus muring-muring, ya Allah dimarahi, percuma Gusti kula salat, rezeki kula tambah entah. Nah itu orang tidak pernah sholat, rezekinya tambah. Nah itu Allah mengendaki begitu. Bisa saja kula lan panjenengan pas duwe dapat akeh kan sergapnya masjid, sergap sembahyang subuh, sergap dua akeh kan jadi bang toib, tidak pulang-pulang, tidak derajat dua akeh berarti. Allah pakai tahu ya. Kalau kembali pada Al-Quran jelas Bapak Ibu, kita menghitung hati itu sampai 473 kali. Qalbun, fuad, nafs itu hati itu sampai 473 kali. Sedangkan fisik disebut hanya 7 kali. Bandingannya aduh banget Pak, 473 kali dibanding hanya 7 kali. Al-Quran jelas, tidak pernah salah. Maka orang lebih memberatkan hatinya yang sabar, ulet, tabah, tidak pernah putus asa. Data WHO terakhir Bapak Ibu yang paling terbaru ini, karena orang sekarang kan tidak senengannya tidak noto hati, senengnya noto kuping, noto irung. Dan irung. Orang bunuh diri Bapak Ibu itu tidak sampai 1 menit
Jadi di dunia hari ini setiap 31 detik, setengah menit ada orang bunuh diri. Dan memang terbanyak di negara-negara Eropa, Amerika. Dan kita harus bersyukur Indonesia itu masuk negara yang paling sedikit bunuh dirinya. Ya karena selalu diingatkan, ya eling ya Allah. Kemudian data yang terbaru juga, dari WHO Pak, resmi, 1 dari 5 orang itu depresi. Depresi itu sama dengan stres. Jadi 1 di antara 5 orang yang hidup di dunia hari ini gejalanya gejala depresi, stres. Orang nggak bisa tidur itu juga gejala stres. Tapi kok tidur terus itu juga gejala stres. Jadi kata para ahli, orang kok nggak mau makan Pak, males makan, itu juga gejala stres. Tapi kalau orang makan terus, itu juga gejala stres. Itu 1 dari 5 orang itu gejalanya udah depresi, stres. Ya karena apa? Karena memang realitasnya, kenyataannya orang sekarang kan lebih nggak notoati fisik, dan dari hirung, dan dari sikil harus dioperasi, tapi hati ini orang tahu tidak ada. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan yang hadir panjenengan sedaya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya pagi ini sembahyang subuh terus kita mendengarkan. Ini penting Pak. Di Quran itu melihat dan mendengar itu harus diutamakan mendengar. Jenengan tidak pernah membaca Quran innal basara wal sam'a, ternyata yang selalu terjadi innas sam'a wal basara. Jadi 5 indera, panca indera itu yang disebut dulu mesti pendengaran baru melihat. Innas sam'a wal basara, sama itu mendengar. Jadi orang yang suka mendengar itu insya Allah lebih sukses daripada orang yang tidak suka mendengar, atau dibanding orang yang suka melihat basara. Padahal realitasnya, kenyataannya orang itu lebih banyak suka melihat daripada mendengar. Keliru nih Pak, Quran tidak pernah salah. Apalagi yang dilihat juga belum tentu baik. Katanya kalau tidak dilihat itu barang baik. Jadi akhirnya aktivitas manusia itu lebih banyak yang lebih dioptimalkan dan melihatnya, padahal menurut Quran bukan pendengaran. Makanya orang suka marah itu mesti tidak suka mendengar. Kajian-kajian psikologi, 70% orang tidak suka mendengar. Yang suka mendengar hanya 30%, bukan termasuk panjenengan. Amin. Makanya orang teriak marah-marah itu kan mesti apa? Kan nggak menggunakan pendengaran kan sama dengan kupingnya ditutupi Pak. Panjenengan nutup telinga panjenengan, mungkin ngomongnya cenderung keras. Dipikir wong nggak krungu. Ya, kuping bukan tutupi. Makanya innas sam'a wal, sampai 17 kali kira itu Pak. Innas sam'a wal basara. Jadi Allah mentausiahkan bahwa orang harus lebih banyak mendengar daripada melihat. Kalau melihat terus itu bisa stres Pak. Melihat istri dimutilasi, melihat anak kandung dihamili, ini kan senang melihat juga. Innas sam'a wal basara wal fu'ad. Jadi orang itu suka Akbar. Kuasa itu suka marah Pak. Itu tidak suka mendengar. Iya katanya membela Islam itu lebih amplop marah. Makanya sekali lagi pentingnya jadi wong Jawa Timur bersyukur. Dari seluruh provinsi se-Indonesia ini yang paling bahagia orang Jawa Timur Pak. Asli pemerintah BPS, Badan Pusat Statistik, baru akhir tahun kemarin mengukur orang tidak hanya IPM. IPM itu kan hitung rezeki Pak. Indeks pembangunan manusia itu ukurnya rezeki, memang Jakarta nomor 1.
Tapi tahun ini dicek apakah uang lek duwe akeh mesti bahagia, ternyata mboten. Namanya IKI, Indeks Bahagia Indonesia. Dari seluruh provinsi yang paling bahagia orang Jawa Timur. Apa ukurannya? Salah satu ukuran yang diuji BPS adalah moderasi beragama. Orang Jawa Timur rata-rata beragama lebih moderat, tidak gampang marah-marah dalam konteks beragama. Termasuk memperjuangkan agama, tidak perlu marah-marah. BPS memberi contoh sederhana mawon. Di Jawa Timur niku 212 ada, tapi buat tempatnya laku Pak. 212 yang sekarang dibubarkan pemerintah, PI 212 ada, tapi buat tempatnya laku, buat tempatnya laku lah, tidak madono. Lain Jakarta, Bandung, apalagi Banten, Jogja 212 di sana masya Allah. Di sini yang lebih payu itu 234. Di Samsu. 23 kok guyu ngerti sampean. Yang lebih laku 234 rokok Di Samsu. di Samsu. Jadi di Pulau Jawa nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jogja. Resmi pemerintah Pak. Para ahli semua nih, ahli survei, ahli penelitian. Jadi kalau orang selama semantra ini diklaim orang paling bahagia dan orang Jogja, bohong, 100% bohong. Jogja itu kan wis 2 jam sekali gempa bumi di sana, itu Merapi, Gunung Meletus. Jadi memang tanahnya enggak, teksturnya kan tidak terlalu baik, itu tanah buangan. Joko Tingkir karena waktu itu menang melawan Haryo menang sang pamannya, rebutan kekuasaan, ya itu pemanahan. Wangono aku, itu tak kayak tanah merdeka Jogja seluruh itu daerah Wingi. Kok diklaim paling bahagia, sekarang pemerintah menyatakan, wow, yang paling bahagia adalah orang-orang yang sedang di Masjid Al-Akbar ini. Amin. Minallahumma. Amin. Nomor 4 baru nomor 3 dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, DKI, Jawa Barat, terakhir 6 provinsi di Pulau Jadi yang paling tidak bahagia Banten Pak. Alhamdulillah. Oleh karena itulah moga bersyukur Bapak Ibu, dan bersyukur menurut Al-Quran yang paling baik adalah sholat. Inna atoinakal Kausar, surat yang paling panjenengan cintai. Kita ini pencinta-pencinta kul huwallahu ahad. Kok ganti lebih pendek lagi, inna atoinakal Kausar. Jadi Tujuh. Al-Kausar telaga di surga gitu. Tapi Nabi dengan tegas menyatakan Al-Kausar adalah al-khair al-mufrid al-kasrah, kenikmatan yang sangat-sangat banyak yang dianugerahkan pada beliau. Makanya harus bersyukur. Fasolli inna abaika kata Muhammad engkau saya beri Al-Kausar. Apa? Telaga di surga. Itu kan moconi kurang agak. Kalau kita membaca kitab tafsir, ternyata Al-Kausar sebenarnya tidak hanya diartikan telaga di surga, tapi al-khair al-mufrid, kenikmatan yang sangat banyak diberikan Allah pada beliau. Maka beliau diperintah bersyukurlah Muhammad, apa fasal salat. Ya, syukur yang paling bagus salat. Saya yakin panjenengan sholatnya sudah baik, apalagi subuhan, insya Allah baiklah. Yang jadi problem kan sebagian anak-anak panjenengan, anak kita. Mereka sebagian anak kita ini Bapak Ibu sebagai subuh itu bangsawan. Kalau sebagai subuh jam itu jam 8 itu bangsawan. Bongso sing tak ini Awan. Nah itu kan tanggung jawab kita, nanti ditanya, diminta bertanggung jawab. Monggo derek Nabi Ibrahim ketika selesai bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, ndonga niku apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, karena Ka'bah menjadi kiblat salat sak donya, jadikanlah saya ya Allah orang yang sholatnya mukim itu sintoman. Wa min dzurriyyati terbawa anak-anak saya.
Makanya kiai-kiai dulu bagus sebelum usolli fardhu isya'i baca dulu. Bagian dari ikhtiar, insya Allah moga-moga anak sholatnya isti Rabbi ja'alni mugi masalah surat Ibrahim ayat 40. Wa min dzurriyyati dan anak-anak. Monggo sangat-sangat bagus diwaca sebelum usolli. Belum niat. Para ulama dulu masih maca niku, Pak. Rabbi ja'alni mugi masalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal baru sholat. Syait. Tapi juga wanhar. Wasolli wanhar. Ini satu kesatuan, Pak. Wawunin itu gandeng, tidak boleh orang syukur sholat doa tapi tidak wanhar. Juga belum bersyukur. Wanhar itu secara bahasa artinya nyembelih korban kemarin binatang tapi hakikat wanhar adalah hablum minan nas. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan fuqara masakin itu wanhar. Itu tidak boleh dipisah, Pak. Sholat wajib tapi kepada manusia yang membutuhkan tidak mau bantu, belum bersyukur. Bahkan selama ini kita bisa salah ukuran surga, ukuran sholat badan, ukuran kemanusiaan karena rahmatan lil alamin. Kan ada hadis sahih tidak jadi Bukhari di beberapa hadis itu, Pak. An-Nasai At-Tirmidzi. Bendina salat, bengi tahajud, khatam Quran. Tapi karena orang ini tidak pernah punya welas asih kepada orang sekitarnya yang membutuhkan bantuan, merasa paling cukup dengan sholatnya yang bagus itu, dilakoni kanjeng Nabi. Ya Rasul, tonggo kula sapa? Si fulan. Masya Allah kanjeng Nabi sholat hablum minallah, tapi tidak pernah rasa welas asih empati pada orang yang keadaan sulit betul nanti mau bantu. Nabi Dawi catat orang itu haram masuk surga. Sebab selama ini kiai-kiai kita menurut saya memang tidak imbang. Terlalu yang ditekankan pada kita kan kesalahan pribadi, Pak. Salah. Islam itu rahmatan lil alamin. Kesalahan sosial, Pak. Kesalahan pribadi itu tidak akan bermakna kalau ketaatan pribadi itu bukan untuk kepentingan orang lain. Rahmatan lil alamin. Jadi selama ini kita tidak membaca dengan jernih ayat-ayat Quran, hadis Nabi. Loh, kanjeng Nabi ini tidak salat, Pak. Krungu ono arek cilik nangis digendong ibuke, sholatnya tidak cepat. Jadi hablum minallah bisa dikalahkan hablum minanas. Duh, fakta. Panjenengan sholat pono Ramadan, tidak mampu bisa bayar fidyah, diberikan pakai. Loh, bisa, Pak. Hablum minallah bisa diganti hablum minanas. Lek diwale gak iso, Pak. Sekarang teman kita haji, beberapa kewajiban haji tidak mampu akhirnya bayar. Denda, dan kambing satu bisa nih diberikan bagi bisa hablum minallah diganti hablum minanas. Lek diwale gak bisa, Pak. Makanya panjenengan kelihatan derajat putrane Sunan Ampel. Jadi Islam yang bagus itu kanjeng Nabi. Wong Sunan Ampel cucu Rasulullah yang ke-22 ditulis pengampel bagian tapi kan derajat kan hanya papat. Dulu pakai tulisan Jawa, sekarang ditulis mana? Tekenono wong nganggo. Payu ngono wong kang kudanan. Klambenono wong kang kudu. Apa? Sing luwe ingonono. Itu kan rahmatan lil alamin. Bendino sholat tapi gak ngereken tonggone itu. Makanya saya kemarin ke Nganjuk, Pak, orang kaya memang. Alhamdulillah cerita pada saya, Pak Ali, alhamdulillah kalau di rezeki akeh ya bersyukurlah. Kemarin sebelum haji ini umroh juga pernah mampir Turki dengan keluarga, mampir Mesir. Nah, ini setelah haji nanti saya akan membawa keluarga saya umroh mampir Amerika. Batin kalau Pak, ini
sing penting Amerikane umroh. Boleh, tapi kan uang sebanyak itu Pak, wong Kanjeng Nabi beri contoh haji sekali. Kalau tonggo ini sing melarang-melarang dijarno orang macam itu akan masuk neraka paling dulu. Bila kesombongan. Kan yang lebih penting kayak Kanjeng Nabi itu loh Pak. Minum dulu. Kanjeng Nabi sesungguhnya saya sudah 2 hari loh, kalau mau tolong dino kan diberikan Pak. Dia ngalah. Itulah Rasulullah. Dan sangat sederhana hidupnya. Pikar. Bantal seperti kurungu pada WSN Pak. Hidup jauh kalah. Kesederhanaan dengan kita kalah. Memang dia tidak memandang hidup dulu deh penting. Yang penting akhir. Dan noto hati seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah, apapun makanya Bapak Ibu monggo wanhar itu bagian daripada kabul minan nas. Itu satu-satu tidak boleh dipisah loh Pak. Mau tidak boleh dipisah. Jadi taat Allah tapi yang kode menungso yang membutuhkan tidak mau pernah membantu percuma. Satu kesatuan. Sama dengan taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah ini satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Atiullah wa Rasul wa ulil. Kita tidak hadir selama ini ustaz kita, kiai kita yang di tengah taat Allah, tapi dengan pemerintah berontak. Kan bisa Pak. Kecuali pemerintah ini melarang sholat, melarang sulit maksiat, pemerintahnya juga baik Pak. Berontak negara gak boleh Pak. Bahkan sholat hari raya 2 itu harus pemerintah gak boleh, sholat dini gak boleh. Karena perintahnya jelas, Allah wa ulil. Panjang pernah ngaji di pondok atau di UIN lah, azas hukum Islam. Idza hakamal qadhi intahal khilaf. Perbedaan apapun boleh. Kita usoli itu tidak usoli mau enggak. Kita kunut tidak kunut. Tapi kalau untuk kesatuan, kemudian pemerintah ngambil keputusan, itu harus ikut pemerintah. Idza hakamal qadhi intahal, ini kitab Pak, azas hukum Islam. Idza hakamal qadhi indal khilaf hukmul qadhi yarful khilaf. Jadi bukan soal ru'yah, bukan soal hisab berapa derajat, ora penting. Yang penting Qur'ane Abdullah Rasul Aulil Amri. Ya cuma ngaji ini kadang enggak adil itu. Allah Rasul tapi pemerintah enggak, Ulil Amri itu enggak pernah disinggung. Kan enggak benar Pak Qur'ane wa qawuni wa ataf. Enggak bisa Pak. Taat Allah itu ya taat Rasul, taat pemerintah Ulil Amri. Ya boleh, tak ya Allah sholat, tapi pemerintah diri itu rasa ngaji ini terus tutup itu. Ngaji yang komprehensif lah, adil lah. Wong itu udah boleh dipisah kok. Sama dengan fasoli di Robika, ini satu kesatuan.